Tadi kan si Bos Aldi kan sampai segini ya, ada tadi fotonya gue tunjuk. Ya. Itu teknik apa? Apa semua orang katanya ada lombanya juga itu? Ada. Apa, nah? Itu jadi kalau lomba sigar itu ada longest ash sama longest smoke. Ya, gitu. Tapi Jadi kalau nama-nama terkenal di Kuba apa aja itu? sebetulnya top 6. Top 6 Top apa 6. aja itu? Itu Cohiba, Monte Cristo, Romeo Julieta, E. Chapman, Partagas, sama Hoyo de Monterrey. Aku ke Kuba itu 2022. Sebetulnya gini, harusnya sebelum itu ke Kuba mereka kena topan, nggak bisa. Kan COVID kan, nggak bisa juga toh. Jadi, tapi aku ngambilnya, ini ada step-stepnya dulu, ada ngambil junior dulu. Nah, junior, sertifikasi, terus ujian, naik senior, senior, baru naik master. Gitu. Jadi, setiap jenjang itu ada harus kira-kira 2 tahun in the industry, kamu baru bisa ngomong ke Kuba, atau ke kita punya prinsipal lah ya. Oh ya, this is what I've done for the last 2 years, can I take exam untuk next level, gitu. Nah, sampai level master itu gampang ke Kuba, tapi nggak gampang ke Kuba untuk belajar sigar dan dapat sertifikat lah, istilahnya. Karena sama kamu ke negara sana untuk belajar rahasianya mereka dan disertifikasi lagi bahwa kamu memang bisa mewakili negara itu. Masa jauh-jauh lah. Gitu kan? Kalau mau ke Harvard juga nggak bisa lu nggak gampang. Ya sama aja lah. Ya ke Harvard juga gampang, padahal dibuka tapi nggak gampang. Kalau ini malah resepnya kan masalahnya. Iya, resepnya kan mereka bongkar kan sampai pabriknya apa kita tahu semua kan. Mulai dari bibit sampai bukan cuma dari bibit sampai jadi barang, bahkan sampai cara mereka mengkomersialisasi barang ini ke dunia ini, alokasi kemana kita belajar semua. Tadi kan si Bos Aldi kan sampai segini ya, ada tadi fotonya gue tunjuk. Itu teknik apa? Apa semua orang katanya ada lombanya juga itu? Apa, ada. Nah? Itu jadi kalau lomba sigar itu ada longest ash sama longest smoke. Longest ash pasti ya tergantung dengan sigar apa yang kita smoke, kan konstruksinya beda-beda ya. Sigar kita ngomong long filler, short filler, memang yang kita smoke kan ya Cohiba pasti bagus. Makanya kita bisa bikin sampai S-nya panjang kayak gitu kan. Nah, longest smoke, you have one chance to lit up your cigar with matches, but you cannot stop. Begitu udah mati, you cannot lit up anymore. Kita take sampai berapa lama? Gitu. Aku mau tanya lagi tuh, tadi kan sekolah udah, sigar udah. Nah, ini apa nih harus pakai gini nih? Ini. Jadi kalau sigar itu cukup sensitif. Jadi karena sigar itu salah satu bedanya sama rokok, karena dia organik dan dia itu full daun, bahan yang organik itu pertama sifatnya alkali, nggak acid. Yang kedua dia absorbance, nyerap. Jadi kalau tangan kita habis cuci tangan atau habis apa gitu ya, yang susah dari maintain sigar itu adalah aromanya. Kenapa kalau kita lihat di dalam humidor semuanya pakai kayu mentah? Karena kita nggak kepingin kayak bau cat, bau pelitur, bau apa tuh masuk ke sigarnya. Bisa bayangin nggak kalau kita makan ikan tuna tapi aromanya stroberi? Aneh kan? Aneh-aneh. Aneh dong, gitu. Kita makan tomat sama mustard tutup hidung, nggak kerasa bedanya loh. Ya kan? Nah, makanya kalau sigar itu kita bisa aging. Tapi sigar itu kalau kita agingnya bener, aromanya harusnya ada. Nah, makanya di sini semua staff kita tuh harus pakai sarung tangan kalau mau megang sigar. Untuk ngasih ke tamu tuh kayak barang-barang mahal lah ya. Karena supaya taste-nya nggak kecampur. Supaya baunya, aromanya pun juga nggak kecampur. Sama nggak boleh kepegang di daerah di atasnya merek. Karena ini masuk ke mulut kita. Gitu. Nah itu saya nggak mau. Jadi harus pakai sarung tangan. Nah itu dia. Nah sekarang tanya lagi nih. Ini saya siapin. Katanya ini yang spesial ada di Cohiba. Atmosfer apa sih ini? Aran nih. Made in mana? Katanya menang lomba nih. Salah satu saya punya favorit whisky lah. Jadi Aran itu kan kadang orang mikir ya, kenapa kok whisky? Oh saya mesti semakin aging maunya yang 18 tahun, yang smooth gitu kan. Nah Aran itu jadi dia biarpun 10 tahun, tapi ini tuh menang award whisky-nya. Ada sherry-nya juga. Kalau sherry itu full sherry stronger lah ya. Dan dia juga taste-nya lebih spicy, lebih sweet juga gitu. Nah, I'm not a whisky expert lah. Mungkin mesti tanya si mungkin whisky hobo Andrew atau Alvin kali ya, lebih ngerti ya. Tapi Aran ini tuh buat aku pairing sama sigar masuk banget. Jadi sweetness-nya dia itu kalau misalkan saya sampai salah ngepuff kan ada pahitnya mungkin. Bitternya tuh ketutup sama sweetness-nya whisky berubah jadi savory. Jadi makanya aku suka pairing sama Aran ini, sama whisky ini. Aku tanya lagi nih, Waldi kan tidak hebat di whisky, boleh nih ya? Ya, meskipun tidak di whisky tapi ada kota-kota ini. Ya kan? Saya juga, kalau saya standby di kantor, bunder-bunder kok. Bunder-bunder siap. Ya. Kita tuang dulu nih. Mas, ini tuangnya ada caranya nggak Mas kayak cerutu Mas? Nggak ada ya? Jadi tuang aja nih Mas. Oke, Go. Kenapa sih orang biasa kalau cerutu itu
pairingnya tuh sama whisky atau wine. Iya. Terus ada juga orang teknik katanya ya. Oh Mas, ininya ditaruh di whisky nih. Terus dikeringin, diputer-puter, terus diisep. Katanya beda lagi. Ya. Terus ada lagi yang ngomong, kalau cerutu kita nge-whisky, taste-nya berbeda juga. Masing-masing punya kesukaan masing-masing. Itu gimana tuh? Sebetulnya kalau kita diajarkan di Kuba, mungkin agak bias. Kalau Kuba itu produksinya mereka rum, Cuban rum. Jadi diajarin pairingnya dengan rum. Sekali lagi kenapa rum? Karena sweet kan dari tebu ya kan, molasses gitu kan, sugarcane kan dia, jadi manis gitu. Cuman di Indonesia dan seluruh dunia mungkin lebih common itu pakai single malt whiskey karena banyak karakter yang beda-beda gitu kan. Ada yang peated ya kan, misalkan dari Islay ya kan, terus ada yang pakai sherry, pakai bourbon cask, American oak yang lebih vanilla, macam-macam. Nah, jadi kalau mau explore different kind of taste memang whisky lebih masuk. Kalau aku pribadi memang whisky. Iya. Yang tadi saya sampaikan, bisa orang dimasukin whisky itu salah atau bener itu? Kalau textbooknya salah. Oh, textbook ya? Sebetulnya salah. Tapi selama, kan tadi itu, kita ngomong ke absorbance ya. Iya. Dia akan absorb. Kan? Absorb. Ya. Berarti ada rasa whisky-nya? Ada rasa whisky-nya. Terus campur dengan tembakonya? Tembakonya. Jadi tembakonya mungkin akan beda karakter. Bisa juga kalau mau aging, misalkan boxnya sigar, di-spray pakai whisky, sigarnya masukin 2 minggu, itu juga bisa absorben sebetulnya. Oh, itu mirip kayak gini ya? Kita kan ada pernah lihat tuh, ember, digabungin dengan vodka, ditaruh di tempat gelap, terus di-aging mungkin sebulan. Ya. Itu rasa vodkanya, embernya masuk di rasa vodka. Ya. Kurang lebih mirip gitu. Kurang lebih mirip gitu. Jadi gini, kalau kita ngomong masalah rasa ya, itu kan udah nggak objektif ya, subjektif kan, gitu. Si A ngomong nggak enak, si B ngomong bener, si C ngomong salah. Nah kalau kita suka ya ngomong aja kalau menurut saya gitu. Tapi memang kalau kita ngomong textbook, takutnya ntar saya disalahin. Sebetulnya itu kalau itu masing-masing individu lah. Iya. Individu lah. Tapi kalau whisky cara apakah ada teknik sendiri? Misalnya minum sendiri, nih minum dulu nih. Ayo kita. Oke, minum dulu. Minum dulu. Terus baru gini. Ya, setelah di minum dulu. Kemarin di kantor gue kan tequila ya. Itu pas banget loh ya tequila merah itu. Tequilanya cukup smooth. Terus kita sep gini, nyampurnya tuh memang blendingnya beda ya. Kalau kita penikmat tuh bener-bener beda kayak kita cuma cerutu doang ya gue ya. Tequila itu soalnya gini, tadinya kan buat shot-shotan ya. Yang tequila sekarang emang didesain bisa di-sip. Makanya ya sedikit banyak masih oke. Karena kalau di shot, begitu nge-puff ya hilang dan kan gitu. Nah, tadi ini habis kita minum ya, kita puff, lidahnya boleh diusapin ke langit-langit mulut. Jadi minum nge-puff gitu. Jadi ada gurihnya. Oh iya. Oke, kita coba lagi nih ya. Coba lagi ya. Minum dulu. Minum dulu. Manisnya memang masuk ya. Beda ya. Ya maksudnya manisnya masuk terus ada pahitnya ini nyambung. Agak kan? Itu seninya ya. Itu seninya. Jadi nanti kita sigarnya beda, minumannya beda, rasanya beda lagi. Bisa ini gitu. Bahaya bos. Bisa beda lagi nanti. Ya kan? Ya. Karena kemarin aku dikasih nggak mau, sekarang nyari. Tapi aku nyarinya, Bos Aldi, ada yang untuk beginner yang murah-murah. Biasa kos 32.000 bos, ini sekali ngisep 200.000. Kemarin gua dikasih 700.000, yang ini jadi 7,5. Yang dari tadi nggak bisa, dia udah kedua nih. Aduh, nah gua tanya lagi nih, Di. Di Indonesia, saya nggak ngomong dibanding Kuba lah ya, tapi menurut lu, Indonesia ini juga gudangnya tembakau. Dari semua Indonesia yang menurut lu paling oke lah. Ya kalau menyamain mungkin beda skill ya. Tapi kalau di Indonesia kira-kira mana sih yang minimal untuk yang bener-bener low budget? Ya kan Indonesia low budget dong. Indonesia nggak mungkin ada yang 1,5 juta. Ada yang sejutaan bro. Ada? Ada yang sejuta. Nggak sejuta lah. Ya, tapi oke nggak itu? Selera ya. Karena lu kan sering Kuba mungkin ya ngomong. Ya kita bukan membandingkan tapi mungkin yang aku ingin tahu kenapa beda gitu sama Indonesia. Kalau kenapa beda karena memang di kita itu ada beberapa step yang Kuba lakukan kita nggak lakukan. Karena memang contohnya juga dari Harvest ya, kita bener-bener kalau di Kuba itu kan setahun sekali. Kita akan coba di Indonesia setahun 2 kali. Mungkin ada sama economic value juga lah ya, economic of scale juga kan gitu loh. Kalau yang enak di mana, kalau sebut salah satu merek nanti ada yang marah. Nggak boleh, jangan. Ya, jangan. Kita jadi gini. Ini aja. Tapi kalau boleh aku simpulkan mungkin antara dari Jogja sama Jember. Saya nggak ngomong Sumatera jelek, bukan ngomong Sumatera jelek. Kita bahkan banyak. Nanti saya bangga juga dong. Jember. Oh Jember, nah. Sumatera saya nggak ngomong jelek. Sumatera juga banyak ekspor daun juga keluar.
Tapi untuk make a cigar as a whole, tadi aku bilang nggak bisa single origin toh, harus di mix. Gitu. Nah, yang bisa create cigar bagus Jember sama Jogja. Nah, tapi di Indonesia tuh mungkin gini, kalau di lu kan ngomong di Kuba setahun sekali, mungkin di Indonesia cepet-cepetan nih mungkin. Apa itu pengaruh juga nggak sih? Mungkin belum saatnya panen, udah panen dulu supaya dapat cuan. Ada pengaruh gitu nggak sih? Nggak cuma itu. Contohnya kayak misalkan tanahnya pasti beda. Kalau tanah udah itu dari Tuhan ya, susah ya kalau ngomong tanah ya. Tapi kalau contohnya proses bikin wrapper gitu. Saya sering ada daun tembakau Kuba di roll sama orang Indonesia, kan saya dapat juga daun tembakau Kuba di roll sama Indonesia. Kadang mereka tadi tuh kita ngomong di depan yang masalah wrapper, binder, filler, lihero, volado, mereka nggak bully, di mix aja pokoknya. Oh pokoknya hajar aja lah, nggak ditesten, nggak dipilah-pilah loh, yang mana untuk luar, mana untuk jadi ya itu. Jadi tapi gini bro, kita ngomong ya Kuba itu 1492 udah mulai sigar loh. Kita kan baru berapa tahun terakhir sih? Mungkin karena mungkin gini, gitu kalau saya lihat mungkin masteringnya ya. Iya. Bener nggak sih? Ya. Mungkin di sana tuh bener-bener dia udahlah negaranya juga negara kecil, miskin, ya udah gue mau spesialis di sini lah. Spesialis. Karena Indonesia mungkin terlalu kaya mungkin ya. Jadi spesialisnya mungkin nggak, oh udah yang penting cuan. Makanya mendingan jual ke toko pabrik rokok lebih cuan dibanding bikin sigar sendiri. Bener ya mungkin. Bisa jadi ya. Ini aku bisa salah lah. Ya mungkin bisa salah, tapi ini hanya sebagai opini aja, bisa bener bisa enggak. Tapi kalau dari analisa kita mungkin itu ya. Ya, kira-kira gitu. Mau cepet-cepet lah, penting cuan dulu lah. Kalau tapi gini, makanya saya datengin kayak master rollernya dari Kuba, ya toh. Kadang dari Dominican. Kita belajar, bro. Aku harap kayak gini nih fasilitas lah. Saya pengen tuh supaya Indonesian cigar juga maju. Mungkin kita next session juga mau bahas Indonesian cigar juga boleh. Jadi supaya gimana kita bisa kan ya kita belajar. Kita nggak mungkin lah kita bikin whisky ngalahin Scotland gitu ya. Susah lah ya. Susah memang ya. Bener. Di Indonesia pun sampai hari ini whisky pun nggak bisa ngalahin Scotland. Ya, tapi kita mau belajar. Ya mau belajar. Never stop learning kan. Oke, tanya. Selain Kuba, negara mana sih yang minimal bisa mendekatin Kuba? Orang banyak ngomong, kalau kita ngomong merek, mungkin Dominican. Kalau saya pribadi, ini kalau kita ngomong taste loh ya, personal ya. Personal. Subjektif ya. Menurut Aldi ya, Nicaragua. Kalau menurut saya, Nicaragua. Dominican itu enak, tapi nggak semua. Oke, merek terkenal misalkan kayak Davidoff, Dominican. Arturo Fuente. Oh, Davidoff itu Dominican? Tadinya Kuba, tapi begitu revolusi kan dia keluar, si Henky Kellner buka lahan kan di Dominican Republic kan. Jadi makanya dia dan ya Davidoff punya nama lah ya, rokok punya, semua punya tuh. Iya, semua. Nama Davidoff, aku pernah lihat tuh. Davidoff juga mahal. Mungkin seharga Cohiba juga kali ya. Seharga Cohiba juga, bener. Bener ya? Bener. Harganya gila-gilaan tuh. Gila-gilaan. Bahkan Arturo Fuente yang brandnya Dominican ngeluarin namanya Opus X, itu juga harganya sama kayak Cohiba. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa hindari. Society itu masih melihat bro. Kamu minum apa, kamu pakai jam apa, nyigar apa, mobilmu apa, masih lihat lah. Mirip ya? Lifestyle. Oke, aku tanya lagi nih. Kalau di Kuba sendiri, merek-merek apa sih yang maksudnya itu karena merek atau memang karena taste? Cohiba kenapa? Karena Cohiba itu Fidel Castro ngasih ke hubungan diplomasi, terutama ke Pak Harto, Pak Soekarno, segala presiden kita dulu, ngasihnya pasti Cohiba. Tapi yang dia smoke itu sebenarnya Trinidad. Yang banyak dia smoke lah ya, dia pasti smoke kasih ke gue tuh. Ya. Kemarin tuh ya. Kita smoke yang dua yang terbaik nih. Iya itu. Benar ya. Iya kan? Nah, tapi bukan berarti yang lain juga jelek. Mereka bedakan merek itu karena dari profil taste-nya gitu. Jadi makanya tadi kita ngomong Partagas, Reda Spice. Ya, Cohiba tuh dia lebih mainnya di smooth dan artinya lebih apa ya? Nggak semuanya strong juga sebenarnya. BIK strong lah ya. Monte Cristo lebih kayak espresso, coklat, coffee gitu lah. Jadi ada karakter masing-masing gitu loh. Nah, jadi kita tuh carry 27 brand total semua. Semua dari daerahnya ada 4 daerah yang dilindungi. Kalau kita di Wine itu ada Burgundy, Bordeaux ya. Di Kuba ada 4 daerah sebenarnya yang diakui lah. Apakah cuma 4 ini yang produksi tembakau? Ya enggak, sebenarnya gitu. Tapi memang dari 4 ini kita akan mix and match daerah mana, cara dari pembibitan sampai dia fermentasi seperti apa itu nanti ada master blender yang master blender itu yang ngumpul-ngumpulin. Tapi master blender itu yang di kota itu mungkin. Kan bisa juga dia nggak produksi tapi dia ngumpulin bahan-bahannya kan. Ya, gitu. Tapi kalau nama-nama terkenal di Kuba apa aja itu? Sebetulnya top 6. Top 6 apa aja itu? Itu Cohiba, Monte Cristo, Romeo Julieta, E. Chapman, Partagas, sama Hoyo de Monterrey. Tahu semua. Ya, itu top 6. Memang master nih bos. Dan di bawah itu sebetulnya ada 5 lagi. Kita ngomong ada personal favorite-ku Trinidad. Sebetulnya ada Pans, Ramon Alones, Bolivar, tadinya 4, satu lagi Quai d'Orsay. Quai d'Orsay itu dibikin untuk Prancis sebenarnya. Tapi kenapa kamu suka Trinidad? Menurut aku Trinidad itu emang didesain untuk medium, jadi versatile. Bukan karena Castro. Tadinya aku pikir Castro Cohiba padahal. Jadi kalau Trinidad itu dia itu strength levelnya mungkin nggak se-strong Cohiba, tapi dia juga nggak se-light kayak Hoyo atau E. Chapman gitu. Dia nggak, dia medium, mainnya di tengah-tengah gitu. Nggak kayak Quai d'Orsay. Jadi
Kamu mau smoke dia siang, bahkan pagi, sore sampai malam pun dapat. Dapat ya. Ya, Trinidad. Dan kualitas tembakaunya itu apa ya? El Agito kalau kita bayangin itu bukan nggak enak gitu. Yeah. Dia kan memang faktornya paling kecil. Dia kalau kita bayangkan whisky itu kayak Macallan lah gitu. Kalau mobil mungkin ya kayak Ferrari-nya lah gitu ya. Tapi luar biasa. Ya, tapi kalau kita ngomong Trinidad itu orang yang nggak banyak tahu. Ya sekarang udah tahu, tapi maksudnya tadinya tuh orang nggak banyak tahu, tapi wah ternyata ini. Tapi kalau untuk pemula kayak kita nih ya, yang budgetnya juga minimalis, apa sih yang cocok sih? Kalau Cohiba kita terus jujur aja ya. Kita mau 1,5 juta sekali isep tuh. Kalau kali 30-40 juta, Bos. Itu gaji kayak gaji profesional, Bos. Bener nggak sih? Aduh. Itu kayak kita gaji satu orang GM, Bos. Ya. Apa sih kalau untuk pemula itu yang masih beginner lah, mulai belajar nyurutu apa itu gimana? Sekali lagi bukan berarti short filler jelek. Ya. Short filler itu tetap good quality tobacco. Ya. Kalau memang budgetnya mepet banget, pengen Cuban, boleh coba short filler, oke. Flor Decano sama Quintero, short filler ya. Rossi Pedra oke lah. Tapi ya dulu lah pelan-pelan lah ya. Short filler ya. Kalau long filler, sebetulnya Partagas itu boleh, Mas Ian. Aku sekarang lebih cocok Partagas. Partagas itu masih oke. Sok kaya, tapi itu paling murah, Bos. Enggak juga, Partagas juga. Karena gini, Partagas itu mainnya cuma di long filler. Tapi kalau kita ngomong kayak di 6, kan nggak mahal kan? Iya, oke lah. Oke lah, gitu. Mau yang agak panjang dikit, bisa pakai Mille Flor. Karena belinya sama dia, Bos. Iya. Ya lu beli di luar juga sama sih. Barang gue juga sih, barang gue juga sih. Karena barang dia juga. Oke, sekarang bertanya, terakhir kalinya penutup nih. Lu kan banyak carry barang apa aja nih? Kan gue lihat tuh kalau di tempat lu selalu ada kodenya, ada Habanos ya. Habanos. Nama merek lu kan? Iya, merek saya. Gue setiap kali beli di mana aja ada stiker Habanos. Itu berarti lu semua ya? Ya merek gua yang gue pegang. Ya Habanos itu jadi gini. Kita carry 27 brand all together. 27 brand, top 6. Ada 5 yang memang valuable brand, ada other brand, ada short fillernya juga. Jadi nanti kalau lo gua ketemu sering-sering, gua bawain masing-masing tuh. Gue dikasih terus ini, nggak enak gue, sungkan. Yang Trinidad aja gue mau isep sayang, Bos. Dikasih lagi 1,5 juta, gimana ini? Apa ketagihan ini gue? Biasanya yang 200.000 dapat 1,5 gimana nih? Oke, ke depan nih, terkait dengan lu kan udah carry Kuba. Ada nggak sih ingin mencoba dengan Indonesian tobacco dengan merek lu sendiri? Ada nggak sih wacana ke depan seperti itu nih? Nggak memberikan sumbangsi dikit lah pada tembakau Indonesia nih? Ya pasti. Gini, jadi singkatnya ada. Kenapanya itu yang penting. Jadi kalau aku bayangin, kalau Cuban itu kita sekolah itu universitas. Itu kita balik ke misconception sigar tadi kan. Orang kalau ditawarin whisky, biarpun nggak biasa minum, biarpun nggak alkoholik, masih mau nyoba. Tapi kalau ditawarin sigar, takut. Wah, gua nggak ngerokok, gitu. Takut kecanduan, bener nggak? Gitu. Nah, itu miskonsepsi yang saya mau perangin, bahwa sigar itu sangat beda sama rokok sebetulnya. Nah, kalau lu nggak biasa minum whisky, gua kasih yang sebotolnya 100 juta, kan, wah, gua nggak ngerti juga, gitu. Pahit semua kok rasanya buat apa, gitu. Sayang kan? Nah, saya umpamakan bahwa sigar-sigar yang di luar Kuba itu New World kita ngomong ya, itu kayak SD, SMP, SMA-nya, bukan lebih kualitas lebih jelek, enggak. Tapi maksudnya itu orang nggak intimidasi, harganya friendly, bisa nyoba cara nyigar yang benar seperti apa, sebelum nanti dia naik level. Kayak Cobas ini kan bukan nggak punya duit, punya, cuman kan ya masa tak kasih sigar yang harganya berapa juga nanti kalau dia nggak ngerti kan juga wah buat apa ya? Karena itu sayang. Bukan itu. Mendingan saya gaji GM. Jadi gitu bro, ya pasti ada. Jadi itu kita nggak bisa cuman kalau saya udah buka universitas ya. Of course, mimpi saya di depan pasti ada SD, SMP, SMA-nya lah. Pasti ada. Dari semua sigar yang pernah lu isep yang paling mahal, semuanya pernah? Oh enggak lah, kalau semuanya ya enggak lah. Sigar yang paling mahal pernah lu isep? Nah, enak nih yang 10 juta itu? Pernah lah, pasti. Pernah ya? Pernah. Bukan yang paling mahal, ada lagi. Itu ada lagi mahal lagi? Ada lagi. Itu rasanya memang beda? Beda. Kalau lu kan mungkin beda ya, kalau gue mungkin enggak juga sih ya. Karena lu kan expert jadi... Sebenarnya gini bro, sigar mahal tuh bukan cuma dari rasa toh. Histori. Contohnya, aku punya sigar. Pernah nggak lihat sigar mereknya Dunhill, tapi Cuban? Nggak. Nah, aku punya. Dunhill kan Inggris. Ya, tapi aku punya. Produksinya di Kuba. Jadi kalau menurut lu, sesuatu tuh nggak cuma rasa, tapi historinya juga. Gitu. Itu ya poinnya ya teman-teman. Jadi mahal itu bukan karena rasa. Ya. Jadi mirip kayak lukisan juga ya. Karena lukisan gitu ada. Yang mahal itu apa? Ya. Kemarin gue baru podcast juga tuh sama si Bill. Ternyata lukisan mahal nggak mahal mirip sigar. Bukan dari ini, tapi histori. Histori. Bahkan sigar pun juga di auction juga. Ada auction paling mahal, sempat kejadian? Sigar, ada. Ada? Di auction, ada. Oke, sigar auction yang terakhir, mungkin bukan yang paling mahal malah. Aku terakhir ngadarin auction sigar itu 1 humidor,
Sorry kalau aku salah ya, 4,2 juta euro. Waduh. Atau unit. Nggak usah dihitung deh, malas ah. Ya. Ada. Itu ngisepnya gimana ya? Ada. Pernah bayangin nggak ya? Can be a good investment sebenarnya sigar itu. Selama ngimnya benar. Oke. Dari teman-teman yang nonton nih kan, mungkin ada yang mau mulai sigar ataupun ya kita sekarang bukan promosi, tapi kan supaya tidak mendapatkan barang yang fake. Karena Tokopedia ada tuh Koiba cuma berapa? Harus kontak ke siapa nih? Harus minimal ke reseller mana yang benar, yang bisa dipercaya lah. Ya. Saya nggak ngomong saya punya launch atau saya punya inilah ya. Kalau launch kita pasti asli, ya toh. Ya lebih teliti aja backgroundnya yang ngasih kamu rekomendasi ini dapat dari mana, belajar di mana, apakah dia cuma dari YouTube atau apalah ya. Jadi kalau ya masalah kredibilitas ya itu yang kita berusaha, reputasi itu yang bisa kita maintain. Ceknya biasa kalau palsu nggak palsu dari mana nih? Kredibilitas saja dong. Nah, itu bisa satu video sendiri bro. Hah? Oh nanti itu mungkin di konten lain ya. Iya. Itu lebih membedakan karena kadang-kadang takut teman-teman itu kan aku beberapa kali lihat tuh, sigar murah nih, gue beli, takutnya palsu kan percuma dong. Jadi nggak temu nikmatnya cuma bergaya-gaya doang kan. Bener itu banyak faktor sih. Kita mesti bisa lihat daun, kita mesti bisa lihat konstruksi. Sebetulnya paling gampang ya, kalau boleh dibilang dibakar. Bukan dirasakan, ya, cuma dibakar toh. Kita dari konstruksi sama dari pewarna abunya aja, aku bisa. Orang lain nggak tahu, aku bisa bedain. Tapi itu nanti kita mesti bakar. Konten lain boleh ya? Kalau coba mau pasti aku. Ya, aku gini teman-teman yang mau tahu nanti sigar, tolong komen lagi. Apa sih yang mau dibahas poin-poinnya? Komen aja, ya kan? Nanti yang menang 5 orang A 100.000, 10 orang ya. Nanti komen itu akan saya kumpulin. Nanti kita akan tanya lagi ke pakarnya di next kesempatan kita nyigar lagi. Oke. Terima kasih ya Dia. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman inti dari diskusi kita terkait sigar nih? Buat saya kalau sigar yang pertama jangan takut nyoba. Ya, saya jamin nggak akan adiktif. Kedua kalau sigar itu yang dapatnya apa? Komunitasnya asik-asik, bener nggak? Ya. Si komunitasnya orang-orang yang memang sangat apa ya, buat saya itu I learn a lot from the sigar community gitu. Karena saya sigar at a very young age. Jadi jangan takut nyoba, jangan takut kecanduan, tapi pastikan sigarnya asli. Makanya sering tune in ke channel kita. Terima kasih. Gitu, ya. Terima kasih Aldi. Terima kasih sigarnya 1,5 juta.